Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, pengajian menjelang buka puasa di Rabu yang ketiga pada Ramadan tahun ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, ya. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di hari yang ke-17, ya, pertengahan Ramadan, masih di pertengahan, kita masih senantiasa diberikan nikmat yang besar, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala aktivitas kita dari pagi sampai menjelang sore ini, ya, menjelang buka, dengan diberikan kekuatan, kesehatan, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, ya, kesehatan sampai akhir Ramadan nanti, sampai seterusnya, ya. Sehingga apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan kesehatan ini, ya, kita bisa memanfaatkan, menggunakan, memaksimalkan waktu-waktu itu, kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, untuk menambah amal soleh kita, untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti setelah Ramadan berlalu kita pantas, kita layak mendapatkan predikat sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, mudah-mudahan juga kepada kita semua yang berada di sini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ngaku, ya. Lisan kita kan ngakunya umat Nabi, tapi kadang amal kita belum tentu menunjukkan kita umatnya Rasulullah. Kita ingin mendapatkan syafaatnya, tapi belum tentu amal kita itu mendatangkan syafaatnya Nabi. Maka pengakuan kita sebagai umat Rasulullah SAW bukan hanya sekedar di lisan saja. Mari kita betul-betul meneladani Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai idola kita, ya, dalam segala amal perbuatan kita, ya, dalam segala aktivitas kita. Maka sudah menjadi satu kewajiban bagi umat muslim, umat yang mengaku umatnya Rasulullah, ya, kita wajib untuk membaca, mengetahui biografi, sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Ya, saya katakan ini adalah satu hal yang wajib untuk kaum muslim, karena kita tidak mampu, tidak akan bisa mengidolakan Rasulullah, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk mencontoh, meneladani Rasulullah kalau kita nggak tahu
sejarahnya, kita tidak tahu biografinya, kita tidak tahu kegiatannya Rasulullah setiap hari itu apa gitu. Maka bukan hanya sekedar mengidolakan orang-orang yang tidak jelas ya keimanannya, Islamnya ya. Tapi pertama yang harus kita teladani, yang kita idolakan bersama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mengidolakan orang lain setelahnya, yang pertama Rasulullah. Rekan-rekan sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan sore hari kali ini, ya, kita berkumpul dalam satu majelis yang mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita di ujung hari ini ya, menjelang buka bersama adalah satu waktu yang memang sangat istimewa bagi kaum muslimin ya, khususnya orang-orang yang melaksanakan puasa, karena nanti di detik-detik terakhir kita berbuka, satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa ya. Kalau tadi saya lihat di jadwal sholat maghrib itu jam berapa? Jam 17.51 ya. 51 ya. Ya nanti 5 menit sebelum waktunya adzan mungkin saya cukupkan. 5 menit itu kita gunakan untuk berdoa, bebas doanya apa saja ya. Karena ini adalah waktu-waktu yang sayang sekali kalau tidak digunakan untuk berdoa. Maka rekan-rekan sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kebetulan pada hari ini tadi disampaikan bahwa tanggal 17 Ramadan, di mana kaum muslimin yang kebanyakan seringkali memperingati ya, dengan peristiwa besar yaitu nuzulul Quran. Walaupun kalau kita melihat sejarah pastinya saya belum bisa memastikan apakah benar memang para ulama itu menetapkan tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah. Memang disitulah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama ya. Tapi kalau tahunnya 13 sebelum hijrah. Tapi tanggalnya saya lihat beberapa sejarah itu memang berbeda-beda. Sama halnya seperti kapan Rasulullah SAW dilahirkan. Maulud atau maulidnya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya para ulama, bahkan mereka yang dikatakan sebagai ahli sejarah Islam itu belum ada satu kesepakatan ya. Maka ya kapanpun itu ya, entah itu terkait dengan Allah menurunkan wahyu yang pertama ya pada Rasulullah SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq ya, pastinya tepatnya ketika Rasulullah SAW ketika beliau bertahanus di Gua Hira ya. Soal tanggalnya ya kapan saja lah, ini kan hanya momen-momen tertentu yang seharusnya memang kalau bagi saya kapanpun itu ya, yang penting bagaimana kemudian kita bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Kalau kita mau memperingati nuzulul Quran itu, yang terpenting adalah bukan tanggalnya sebenarnya, tapi bagaimana kemudian menjadikan diri kita sebagai seorang muslim, seorang pribadi yang betul-betul mencintai Al-Quran. Sama seperti misalnya ketika seorang itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan soal tanggalnya, waktunya kapan, tapi bagaimana kemudian kita itu bisa betul-betul meneladani, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
Kalau hanya peringatan tanpa makna, saya kira itu kurang manfaat gitu. Biasanya orang memperingati, misalnya apalagi memperingati Isra Mi'raj, ya, itu bukan perkara kapan Nabi melaksanakan Isra Mi'raj itu, tapi bagaimana kita itu dengan peristiwa itu kita bisa mengingat kembali betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya sholat bagi kaum muslimin. Karena hikmah yang terkandung dari Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sedang bagaimana kita menambah kecintaan kita, menambah interaksi kita dengan Al-Qur'an. Yang katanya Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, bukan hanya untuk muslim saja, ya, tapi hudalinnas. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudalinnas, ya, petunjuk bagi manusia. Kata-kata hudalinnas ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang mengikuti aturan Al-Qur'an yang Allah turunkan ini akan selamat. Yang namanya petunjuk itu kan gak mungkin menyesatkan siapapun manusia itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk kaum muslimin, ya, tapi kalau manusia yang mengikuti aturan petunjuk, ya, yang ada dalam Al-Qur'an, maka secara otomatis seharusnya dia menjadi seorang muslim, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata unzila di sini kalau di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan satu kali, ya, satu kali Allah turunkan, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada pecahan kata, ya. Ada nazala, ya, ada anzala, ya, ada nazzala, ya. Terus ini muncul ada kalimat unzila, ya. Kalau nazala itu dalam bahasa Arab itu artinya turun, turun. Jadi saya turun misalnya, maka apa? Nazal, saya turun. Atau nazala Ahmad, ya, Ahmad turun. Dia sendiri yang turun. Tapi kalau anzala, ya, itu artinya menurunkan, ya, menurunkan, ada tambahan mu dan kan. Kalau unzila, ya, ini menjadi pasif. Kalau dalam bahasa Arab itu ada majhul, ya, kalau maklum itu aktif, ya, menurunkan. Unzila itu majhul atau pasif kalau dalam bahasa Indonesia, artinya diturunkan. Nah ini sekali ini, ya. Tapi kalau nazzala, yunazzilu, ya, itu artinya turunnya secara apa? Apa istilahnya? Secara enggak sekali turun gitu, ya, berangsur-angsur. Nah, kalau nazzala itu turun, maka di dalam Al-Qur'an bisa menggunakan unzila, diturunkan sebagai bentuk majhulnya anzala, tapi juga di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Dalam kata-kata nazala juga disebutkan, ya. Kalau anzala lebih banyak ini. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, inna anzalnahu. Oh, dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Ad-Dukhan juga inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya. Nah ini dalam Al-Qur'an menggunakan dua istilah itu, ya, karena inilah yang menunjukkan pertama Allah menurunkan Al-Qur'an itu dalam sekali diturunkan, yaitu dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, ya, yaitu pada
bulan Ramadan, dan di situ disebutkan dalam surat Ad-Dukhan sebagai lailah mubarakah, ya, fi lailatin mubarakatin, ya, satu malam yang diberkahi, yaitu, ya, dilanjutkan atau dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Maka ini yang pertama, ya, yang pertama. Jadi pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Sedangkan turunnya, ya, kepada Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan kepada umatnya, ya, Al-Quran itu diturunkan selama 13 tahun. 13 tahun, maaf, 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, ya, atau bukan hanya di kota Mekah, tapi disebut dengan Makkiyah, ya, karena Makkiyah itu bukan hanya sekedar di kota Mekah, gitu, ya. Kemudian yang 10 tahun adalah Madaniyah, periodenya. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang perlu kita ketahui juga ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Ini yang kalau saya ceritakan itu kadang kondisi saat ini itu sangat jauh berbeda dengan kondisi Rasulullah SAW. Artinya tidak ada, gitu, ya, yang bisa betul-betul seperti Rasulullah SAW. Kalau kita bayangkan, ya, jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, ya, insya Allah sudah hafal semua, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan sebagainya itu. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu, beliau dalam kondisi atau pada puncaknya popularitas. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu yang pertama itu, beliau pada puncak popularitas, yang nggak ada orang yang lebih viral pada zaman itu kecuali Rasulullah. Beliau sudah mendapatkan semuanya ketika itu, ya. Rasulullah itu kurang apa sih? Dari segi fisik beliau tampan, beliau orang kaya raya, beliau orang terkenal dengan ucapannya itu sangat dipercaya, followersnya banyak, kan gitu, ya. Kalau kita bayangkan ada orang seperti ini zaman sekarang, ya, orang yang sangat terkenal, artis lah, ya, dari segi fisiknya Rasul luar biasa, bahkan digambarkan oleh para ulama itu, ada yang menggambarkan Rasulullah SAW itu mendapatkan 25% ketampanan yang Allah ciptakan. Jadi seandainya Allah itu menciptakan ketampanan untuk seluruh manusia laki-laki yang Allah ciptakan itu 100%, 50%-nya itu diberikan kepada Nabi Yusuf. 50% itu diberikan oleh Allah ketampanannya kepada Nabi Yusuf. 25%-nya itu diberikan kepada Rasulullah. 25% sisanya itu diberikan kepada seluruh laki-laki sejak zamannya Nabi Adam sampai orang terakhir nanti. Ibaratnya ini bapak-bapak di sini dapat berapa persennya, gitu, ya. Ya, ini Rasulullah
Dari segi fisik luar biasa. Kurang apa beliau? Ya, maka buku yang katanya viral itu menggambarkan kepribadian Rasul, fisiknya Rasul. Ada buku kecil banyak terjemahannya itu. Syama'il Muhammadiyah itu menunjukkan bagaimana wajahnya Rasul. Enggak digambarkan ya, enggak dikarikaturkan, tapi di situ dijelaskan wajahnya seperti apa, hidungnya seperti apa, matanya seperti apa, rambutnya Rasulullah seperti apa, postur tubuhnya Rasulullah seperti apa, itu digambarkan. Nah, ini secara fisik Rasulullah sempurna luar biasa. Kaya jangan ditanya Rasulullah itu. Ya. Menikahi Khadijah saja berapa maharnya Rasulullah? Maharnya 20 ekor unta merah. Kalau sekarang unta merah satu itu setara mobil itulah. Zaman dulu itu unta merah satu itu mobil satu bahasanya kan itu. Itu yang mewah gitu kan. Ya kalau 20 ya ada orang zaman sekarang itu nikah ngasih mahar 20 mobil. Tidak. Ini kekayaannya Rasulullah. Belum lagi yang dinikahi adalah Khadijah. Nggak tambah viral gimana? Wong Khadijah itu pemilik 2/3 saham yang ada di kota Mekah. Khadijah itu pemilik sahamnya 2/3 yang ada di kota Mekah itu milik Khadijah. Maka ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, orang-orang kafir datang kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kamu jadi pengen apa sih? Pengen kekayaan, kita kumpulkan kekayaan yang kita miliki, kita berikan ke kamu." Gitu kan. Rasulullah ya enggak tergoda sama sekali. Kekayaannya Khadijah itu melebihi mereka. 2/3 yang ada di kota Mekah itu milik Khadijah sahamnya. Kurang apa? Belum lagi sifatnya Rasulullah. Ya, sifatnya Rasulullah luar biasa ya. Kalau zaman sekarang yang mungkin setiap quotesnya itu banyak yang share gitulah ya. Ya, hadis itu kan quotes itu. Ya, followersnya banyak. Ini Rasulullah. Ya kurang viral gimana? Jadi saya katakan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, beliau itu berada pada puncak popularitas. Menikah dengan Khadijah itu tahun umur 25 tahun. Sampai umur 40 tahun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama itu, keviralannya itu enggak luntur, Pak. Nah, kalau sekarang itu kan mungkin ada artis-artis yang viralnya cuma musiman gitu kan. Paling setahun, 2 tahun, 5 tahun udah mulai meredup. Lah Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Tapi di puncak popularitasnya itu Rasulullah SAW itu bukan malah kemudian dia foya-foya, tidak. Punya harta, kaya raya, jalan-jalan, gitu kan? Upload sana, upload sini, foto dan sebagainya kan enggak kan? Cari tempat hiburan, cari tempat keramaian enggak. Rasulullah enggak seperti itu. Tapi justru Rasulullah SAW itu galau. Di puncak popularitasnya yang seperti itu Rasulullah galau. Melihat moral, akhlak, ya, melihat masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Rasulullah SAW itu bingung. Saya bisa ngapain? Saya melihat seperti ini kok nggak cocok saya hatinya. Kemungkaran, kemaksiatan di mana-mana, ya, dosa terang-terangan. Ini yang dirasakan Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran, wahyu yang pertama ini sudah sampai mana? Kita itu ketika melihat satu kemaksiatan, melihat kemungkaran, kita itu sama seperti Rasulullah tidak gitu. Apa kita tenang-tenang gitu kan? Merasa nyaman dengan kehidupan kita, ya. Ini Rasulullah. Karena waktu itu Rasulullah tidak ada perintah apapun, belum ada perintah apapun, nggak ada mandat apapun untuk melakukan sesuatu.
Sehingga Rasulullah SAW itu bingung. Saya sendirian, tidak ada teman, ya, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga Rasulullah SAW dengan tengah kebingungannya itu, beliau itu cari tempat yang sepi, cari tempat yang sunyi, menyendiri di tempat yang gelap, ya, tempat yang gelap, nggak ada orang lain di Gua Hiro itu. Sampai akhirnya Allah memberikan jawaban, ya, dengan Allah turunkan wahyu yang pertama. Ketika Allah turunkan wahyu yang pertama itu melalui perantara malaikat Jibril, malaikat Jibril, malaikat Jibril yang berbentuk seperti manusia. Ya. Jadi cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu itu ada 4 cara. Yang pertama, malaikat Jibril langsung memasukkan wahyu Al-Quran itu ke dalam hati Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah paham, tiba-tiba Rasulullah sudah hafal ayatnya. Ini tidak merasakan apapun. Ini ibaratnya tiba-tiba langsung paham saja. Yang kedua adalah dengan cara Rasulullah itu mendengar satu suara gemerincing yang keras. Inilah yang berat juga dirasakan oleh Rasulullah ketika mendapatkan wahyu dengan cara yang kedua ini. Kalau Rasulullah SAW sedang berdiri mendapatkan wahyu dengan cara yang kedua ini, Rasulullah itu keringetan, pucat, ya, gemeter. Bahkan beliau kadang kalau sedang berdiri, kadang beliau duduk, berat, ya. Tapi fisiknya Rasulullah ini juga fisik yang sangat kuat. Kalau Rasulullah sedang berdiri, pucat, gemeter, ya, keringetan, paling Rasulullah duduk. Tapi kalau Rasulullah SAW sedang naik untanya yang hampir roboh, ya, untanya sedang berdiri mendapatkan wahyu dengan cara yang kedua ini, untanya itu menderum, jadi ambruk kaki depannya itu. Nah, beberapa kali hadis menyebutkan Rasulullah mendapatkan wahyu dengan cara yang kedua. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan secara langsung ke atas gunung batu, itu hancur gunungnya itu. Pecah gunung batunya itu. Tapi Rasulullah itu fisiknya kuat luar biasa, ya, fisiknya kuat luar biasa. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah ini juga supaya kita termotivasi ingin membaca biografinya, sejarahnya Rasulullah. Kalau tadi saya teruskan, Rasulullah ketika menikahi Khadijah dengan memberi 20 ekor unta, ya, maharnya. Kemudian setelah nikah itu 20 ekor unta itu Rasulullah yang menyembelih sendiri, ya. Dikira menyembelih hewan besar seperti itu nggak capek-capek, ya. Ada teman saya itu sudah sepuh padahal, ya, sama-sama guru, sama-sama ustaz. Beliau itu kalau sehari Idul Adha nyembelih sapi sampai 9 sapi itu udah langsung tepat. Itu di beliau beberapa tahun yang lalu sempat mengatakan, saya Idul Adha menyembelih sapi 9 itu langsung jadi jalaran, stroke beliau, ya, karena betul-betul berat, ya. Itu baru 9, nah Rasulullah 20 itu. Ya, ini jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sejarah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, di mana ketika beliau mendapatkan wahyu itu merasakan satu
kegalauan yang luar biasa ketika melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Maka jika kita ingin betul-betul meneladani Rasulullah SAW, maka sampai mana hati kita merasa tidak nyaman atau nyaman gitu ya ketika ada kemungkaran di sekitar kita. Karena itulah yang menunjukkan iman kita sebenarnya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa idza ra'aytum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika at'amul iman. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat satu kemungkaran, ya, maka hendaknya kalian merubah dengan tangannya, biyadihi. Melihat kemungkaran dirubah dengan tangan. Maksudnya dengan apa? Ya, dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan. Ya, yang punya kekuasaan ya, sebagai ketua RT misalnya, jangan biarkan lingkungan RT-nya itu misalnya ada kemungkaran yang dibiarkan begitu saja. RW ya, sampai dengan gubernur, sampai dengan presiden atau orang-orang yang diberi wewenang untuk membuat aturan. Kalau di lingkungan kita di AUM ya, sebagai orang yang memiliki wewenang juga, pimpinan, ya, di mana di situ ada ketidakbaikan gitu ya, apapun itu, maka harus diperbaiki. Apalagi sesuatu yang tidak baik ini adalah berkaitan dengan agama kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan, fabilisanihi. Kalau kita tidak mampu dengan kemampuan kita, dengan kekuasaan kita, maka dengan lisan, dengan nasihat. Ya, lisan hari ini bukan hanya sekedar menggunakan ceramah kultum seperti ini saja. Ya, tapi kita bisa kok nge-share kebaikan melalui media sosial kita, nasihat melalui tulisan kita dan sebagainya. Ini bisa sebagai nasihat. Kalau itu tidak bisa, maka kata Rasulullah SAW, qabiqulbihi, dengan hatinya. Bagaimana hati kita itu menolak kemungkaran itu, tidak setuju dengan adanya maksiat kemungkaran yang kita lihat di situ. Nah, kata Rasulullah, kalau kita hanya menolak dengan hati, itu disebut dengan wadzalika at'amul iman, iman yang paling lemah. Pertanyaannya, kalau kita melihat kemungkaran kok hati kita tenang-tenang saja, kita tidak merasa kita tidak merasa tidak nyaman, ya, kita merasa tenang-tenang saja, ya, maka barangkali tanyakan kepada hati kita, apakah masih ada iman di dalam hati kita. Ini kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Kemudian selanjutnya, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana kita sebagai kaum muslimin itu menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita. Ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 185 tadi disebutkan hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, yang dengan petunjuk itu kita akan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk itu tidak akan bisa menyelamatkan kita tanpa kita bisa memahaminya. Ya, tidak akan bisa memahami. Maka kata hidayah, ya, yang diartikan sebagai petunjuk, dan taufik itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia juga artinya petunjuk. Saya katakan seluruh umat Islam, kaum muslimin itu sudah mendapatkan hidayah Quran. Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin. Tapi tidak semua umat Islam itu mendapatkan taufik atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa taufik. Lalu apa bedanya?
Hidayah diartikan petunjuk, taufik juga diartikan petunjuk. Maka saya analogikan seperti ini ya. Kalau hidayah itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada seluruh umat muslim, tapi itu berupa apa? Rambu-rambu. Ya, contohnya adalah seperti, kalau saya analogikan itu seperti rambu-rambu lalu lintas jalan raya gitulah. Semua orang Islam sudah dapat petunjuk hidayah berupa Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak semua orang yang membaca Quran, membaca hadis itu selamat ya. Ada orang yang membaca Quran, membaca hadis paham, ada yang tidak paham. Yang paham saja kadang nggak selamat, Pak. Yang ngerti Quran hadis itu kadang ada yang tidak selamat. Kok bisa? Ya bisa. Apalagi kalau yang tidak paham. Ya bisa juga gitu kan. Contohnya gini, Pak. Maka tadi saya katakan hidayah itu saya ibaratkan seperti rambu-rambu di jalan raya itu, Pak. Orang itu kalau lihat lampu merah, apa yang dia pahami? Harusnya berhenti kan? Harusnya berhenti. Tapi ngerti itu dilarang untuk jalan, tetap melaku baik ya. Nah inilah manusia itu kadang seperti itu. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada larangan, ada perintah, ada aturan ini, ada aturan itu. Bagi yang tidak paham, apa-apa ditabrak, diterabas. Lah orang yang paham saja kadang bandel, Pak. Ngerti ini dilarang tetap dilakukan. Tahu ini disuruh untuk dilakukan malah ditinggalkan. Maka seperti itulah orang itu mendapatkan Al-Quran dan membaca hadis itu ya seperti itu. Kadang yang sudah paham saja bandel gitu loh. Dan kadang orang dikasih ancer-ancer, rambu-rambu, ini kalau nggak paham, ini ya bisa jadi nyasar, Pak. Mungkin pernah saya sampaikan di sini juga. Saya tadi berangkat dari Karanganyar, Pak. Tuh. Kalau misalnya saya nggak tahu apa PKU Muhammadiyah Kutawinangun, saya kan nanya sama Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini saya mau berangkat dari Karanganyar ke PKU Kuto, answer-answernya apa gitu kan? Kalau cuma lewat WA gitu kan, nanti pasar Kuto ada Tugu, belok kiri nanti ada gedung PCM, belok kanan, di depan ada masjid, kiri jalan PKU-nya, kanan jalan dan sebagainya. Kalau saya nggak tahu tempat ini, ya nggak tahu daerah sini, bisa jadi saya nyasar, Pak. Itulah Al-Quran. Tapi kalau taufik, Allah berikan petunjuk, tuntunan kepada manusia, itu betul-betul dituntun. Mas, saya mau ke Masjid Al-Mutakin, ya, Kutawinangun, apa PKU Kutawinangun. Saya tidak tahu jalan, bagaimana nih saya bisa sampai? Maka Mas Adi mengatakan, tunggu saja di rumah, nanti saya jemput. Misalnya kayak gitu. Ini orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang mendapatkan taufik itu bisa dipastikan dia akan dituntun dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ingin melakukan satu kebaikan, dia melakukan ibadah, amal soleh, dimudahkan